Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-23, dengan tema Gereja diutus ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan ini saya akan memulainya dengan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa itu gereja. Apakah sekedar bangunan yang kita sebut juga sebagai rumah Tuhan, ataukah hanya sebagai sarana pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri lewat ritual-ritual yang terjadi di dalamnya? Saya teringat dengan lagu sekolah minggu yang sering saya nyanyikan ketika saya masih sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, Bapak Ibu, gereja adalah orangnya. Berdasarkan lagu tadi, kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan apa itu gereja. Bukan sekedar gedung, bukan sekedar tempat sarana ibadah, tetapi kita semua sebagai sebuah persekutuan umat percaya, kitalah gereja itu sendiri. Artinya, jika ada dikatakan tentang misi gereja atau gereja diutus bagi dunia, pencapaian atas misi atau tugas perutusan tersebut adalah dipercayakan terhadap kita semua, warga gereja, umat Tuhan. Bergereja bukan sekedar menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, bukan sekedar mendengarkan firman, bukan sekedar menjalankan ritual peribadatan, melainkan juga tentang bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah itu sendiri, mewartakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di dalam ibadah ada bagian perutusan sebelum kita menerima berkat. Kita bukan hanya diajak untuk menerima firman, tetapi juga diajak untuk menghidupinya, mewartakannya, dan melakukannya lewat setiap aktivitas, kegiatan, dan kehidupan yang kita jalani. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah merupakan bagian daripada doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Sang Bapa untuk memelihara kehidupan para murid. Mereka telah diutus lewat pengenalan akan Allah, lewat firman Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Mereka akan dan telah hidup seturut dengan kehendak Allah dengan dasar kebenaran firman yang telah mereka semua pahami. Sebagaimana Yesus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia, begitu juga Yesus mengutus para murid menjadi alat, menjadi perpanjangan tangan Allah, terkhusus sebagai pemberita firman bagi dunia ini. Kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja adalah merupakan buah daripada perjalanan pelayanan para murid. Dan tugas perutusan tidak berhenti sampai kepada para murid. Ketika mereka diutus untuk hadir di tengah-tengah dunia, agar semua orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, begitupun demikian kita sebagai gereja juga diutus. Tanggung jawab daripada tugas perutusan bukan hanya ditujukan kepada pendeta, bukan hanya ditujukan kepada majelis ataupun setiap kita yang ambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja, melainkan bagi setiap kita, umat Tuhan, warga gereja. Hadir di tengah-tengah dunia berarti bukan hanya mengasihi dan melayani sesama anggota di dalam lingkungan gereja. Apa yang berada di luar gerbang gereja juga adalah merupakan tanggung jawab setiap kita. Konflik, kemiskinan, sakit penyakit, ketidakadilan, apapun yang melanda negeri ini, jika kita mampu untuk menghadirkan diri, memikirkan, dan mencari jalan keluar bersama, maka itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab kita. Cara dari bagaimana gereja benar-benar menghadirkan diri di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini tentang tugas perutusan, ada pertanyaan kelanjutan. Siapkah setiap kita untuk diutus?
meneruskan karya keselamatan yang terlebih dahulu telah kita alami melalui Yesus Kristus. Kita kemudian juga diminta untuk menolong orang lain. Kita diminta untuk membawa damai sejahtera dan kelegaan bagi mereka yang menderita ataupun membutuhkan bantuan kita. Marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam segala hal. Terus hidup andalkan Tuhan, terus berusaha untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Karena berdasarkan itu semua, kita semua dipersiapkan. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di IF5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.